pencapaian pada channel YouTube BTKI Maluku. Jadi bagi sahabat cerdas semuanya, jika ingin melihat pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Megi, bisa langsung kunjungi channel YouTube BTKI Maluku. Jangan lupa juga untuk like video pembelajaran dari guru-guru yang melakukan pembelajaran. Dan khusus hari ini Ibu Megi akan memberikan pembelajaran, jadi jangan lupa untuk like video dari Ibu Megi. Oke sahabat cerdas, langsung saja ya kita mulai pembelajarannya dengan Ibu Megi. Terima kasih Kakak Eca. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar untuk kelas 10. Materi untuk kelas 10 dengan dia punya KD-nya tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Kita berdoa. Untuk mempelajari tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, ada 4 materi yang akan kita pelajari pada KD ini, yaitu yang pertama, proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Yang kedua, jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Yang ketiga, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Dan yang keempat, bukti-bukti pengaruh Islam yang masih ada. Untuk hari ini kita belajar pada materi yang pertama dan materi yang kedua. Mari kita masuk pada materi yang pertama tentang proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Untuk materi ini ada 2 submateri yang akan kita bicara, yaitu yang pertama sekilas tentang agama Islam, dan yang kedua teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Mari kita mulai dengan sekilas tentang agama Islam. Berbicara tentang satu agama dan budaya yang ada di dunia ini, maka kita harus tahu dulu mengapa sampai agama dan budaya itu ada. Nah, hari ini kita bicara soal agama Islam. Kita bicara soal agama Islam, maka kita bicara tentang siapa yang membawakan, mengajarkan agama Islam pertama kali, dan di mana agama itu dia muncul. Agama Islam pertama kali muncul di negara Arab. Dan agama Islam ini diawali dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian belajar soal Nabi Muhammad, ia adalah nabi terakhir dan diangkat oleh Allah SWT menjadi rasul. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau pada tanggal 20 April 1571. Siapakah Nabi Muhammad ini? Nabi Muhammad adalah seorang yatim piatu
dengan ayahnya bernama Abdullah bin Abu Muthalib yang wafat saat berdagang, sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab yang meninggal saat Nabi Muhammad berusia 7 tahun. Jadi Nabi Muhammad ini dia berasal dari keluarga pedagang. Bagaimana cara Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang akhirnya harus penyebaran Islam ini terjadi? Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering menyendiri dan bersemedi atau dalam istilahnya bertafakur di Goa Hira. Hingga pada akhirnya 17 Ramadan atau 6 Agustus 611 Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang dibawakan oleh malaikat Jibril. Ini adalah agama Islam, wahyu untuk Islam disebarkan kepada Nabi Muhammad. Itu kita hanya bicara saja singkat saja tentang agama Islam itu dia muncul. Jadi yang agama Islam itu dia muncul di daerah Arab, dibawakan oleh Nabi Muhammad yang mendapat wahyu di Goa Hira. Setelah itu Nabi Muhammad dan dia punya teman-temannya menganjurkan agama Islam ke Asia, Afrika, bahkan Eropa yang disebut para khalifah itu. Nah, sekarang kita fokus pada agama Islam itu datang ke Indonesia. Agama Islam dan agama-agama besar yang ada di Indonesia itu dia datang karena Indonesia ini dia punya kekayaan alam. Kekayaan alam itulah yang menjadikan bangsa-bangsa barat, bangsa-bangsa di Asia, baik India, baik Cina, bahkan Mesir dan Persia itu dia datang ke Indonesia. Penduduk di kepulauan Indonesia juga sendiri adalah pelaut-pelaut yang mengarungi lautan lepas. Sejak awal Masehi sudah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di daratan Asia Tenggara. Wilayah barat Nusantara dan sekitar Malaka sejak zaman kuno merupakan wilayah yang menjadi titik perhatian dikarenakan hasil bumi yang dijual di sana menarik para pedagang dan menjadi daerah lintasan penting antara Cina dan India. Kalau kalian sudah belajar tentang masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha, salah satunya juga karena adanya perdagangan antara India dan Cina. Begitupun juga dengan masuknya Islam di Indonesia. Anak-anak, para pedagang itu mereka membawakan hasil-hasil bumi teristimewa yang sangat laku di pasaran internasional saat itu sampai ke Eropa, yang pusat pasarannya atau pusat pelabuhannya itu ada di daerah Laut Tengah, yaitu hasil bumi yang sangat terkenal yaitu pala dan cengkeh yang berasal dari Maluku. Nah, dipasarkan di Jawa dan Sumatera, kemudian diambil dan dijual kepada pedagang asing. Nah, kita lihat pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera dan Jawa pada abad pertama dan abad ke-7 itu disinggahi oleh para pedagang-pedagang asing, baik pedagang India, Cina, pedagang Persia, pedagang Mekah. Itu adalah pelabuhan Lamuri di Aceh, pelabuhan Barus, kemudian pelabuhan di Sumatera, serta yang terkenal itu pelabuhan di Sunda Kelapa dan Gresik di Jawa. Nah, karena ada hasil bumi, maka bangsa-bangsa dari Asia ataupun Eropa
yang dimana di situ munculnya agama dan budaya besar di Indonesia. Mereka datang berdagang ke Indonesia sehingga muncullah agama dan budaya Indonesia. Kalau kalian sudah mendapatkan tentang agama dan budaya Hindu-Buddha ada di Indonesia, itu juga karena jalur perdagangan. Begitupun juga dengan Islam pada saat itu. Nah, bersamaan dengan datangnya para pedagang dari Timur Tengah yang sudah memeluk agama Islam, maka para pedagang-pedagang tersebut secara intensif juga nantinya akan yang mengajarkan agama Islam. Kalau yang menonton YouTube, kalian bisa melihat jalur perdagangan yang ada di Indonesia, yang dimana agama dan kebudayaan Islam itu dia muncul, sampai pun juga di kita di Maluku ini. Kemudian ada juga peta penyebaran Islam pada abad pertama sampai abad 16 Masehi. Jadi Islam itu dia ada di Mekah, kemudian dia turun karena perdagangan mulai di Samudra Pasai, Malaka, Demak, Banjar, bahkan sampai di Kepulauan Maluku, yaitu di Ternate, bahkan teristimewa di Hitu. Itu peta penyebaran Islam pada abad pertama. Jadi kita sudah mengetahui tentang Islam itu dia berkembang pertama kali, kemudian dia ada di Indonesia. Nah, ketika perdagangan itu dia terjadi antara pelaut, pedagang Indonesia dan juga masyarakat Indonesia, bahkan dengan pedagang-pedagang dari Arab, dari Gujarat, kita lihat tentang teori-teori masuknya agama Islam di Indonesia. Agama Islam telah hadir di Nusantara pada abad ke-7 atau abad ke-9 Masehi, bersamaan dengan kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan oleh bangsa Arab, bangsa Turki, Persia di Asia Tenggara. Tetapi pada abad ke-12 Masehi, agama ini berkembang lambat dan pengaruhnya terbatas di kota-kota pesisir yang biasanya disinggahi oleh kapal-kapal dagang muslim itu. Nah, jadi ada pada abad kedua, sudah ada pada abad ke-7 dan ke-9, tetapi masih ada di pesisir-pesisir pantai di mana kapal dagang, dan mereka belum menyebar. Mengapa? Karena pada saat itu masih ada kekuasaan daripada kerajaan Majapahit, sehingga mereka belum bisa masuk ke daerah perkotaan. Teori-teori masuknya agama Islam ini itu ada 3 teori yang besar dan diakui pada saat ini. Yang pertama, teori Gujarat. Teori Gujarat ini mengatakan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India, yang melewati Selat Malaka. Jadi anak-anak, Selat Malaka itu adalah jalur perdagangan saat itu yang paling ramai, baik ketika India dan Cina, bahkan sampai ketika mulai masuknya Islam di Indonesia. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Jadi pada abad ke-13 ini sudah ada kontak antara para pedagang dan kerajaan yang sudah ada saat itu, yaitu kerajaan Samudra Pasai. Teori ini dikemukakan oleh Dr. Snoek Hurone dan Stutterheim serta Bevleke. Nah, sekarang kita lihat bukti bahwa teori ini dibawa oleh para pedagang Gujarat, yaitu bukti yang pertama
penemuan makam Sultan Samudra Pasai Malik Al-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Jadi kalau yang punya YouTube ya, atau yang nonton di YouTube itu, pada bagian kiri itu adalah kerajaan di Samudra Pasai, punya raja yang bernama Malik Al-Saleh, punya makam. Sementara yang di bagian kanan itu kerajaan makam yang berasal dari yang ada di Gujarat. Jadi itu salah satu bukti bahwa orang Gujarat yang membawakan Islam di Indonesia. Bukti yang kedua yaitu tulisan Marco Polo dari Venesia. Marco Polo ini adalah pedagang asal Venesia yang melakukan perjalanan bersama orang tuanya, Niccolo Polo dan pamannya, ketika ada perdagangan di daerah Cina. Selama 24 tahun perjalanan Marco Polo dia menuliskan tentang kisah perjalanannya itu di dalam satu buku yang namanya Imago Mundi. Marco Polo merupakan orang Eropa pertama yang menulis catatan sejarah budaya dan teknologi dalam perjalanan menuju Timur Tengah. Marco Polo ini juga dikenal oleh The Travels of Marco Polo dalam catatan sejarahnya itu. Marco Polo mengatakan bahwa pada tahun 1292 ketika ia tiba di Perlak ini suatu daerah di samudra di Selat Malaka di bagian Sumatera, itu dia telah mendapatkan banyak penduduk yang beragama Islam dengan dia punya pakaian ciri khasnya, coraknya itu hampir sama dengan daerah yang ada di Timur Tengah. Dan setelah dia mendapatkan banyak penduduk yang sudah beragama Islam, dia juga melihat adanya pedagang-pedagang India di daerah Perlak saat itu. Sehingga menurut teori ini yang dibawakan oleh Hugh Oronye dan Sutterheim, bahwa teori para pedagang-pedagang Gujaratlah salah satu pembawa Islam di Indonesia. Itu menurut teori Gujarat. Sekarang kita lihat tentang teori Mekah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Jadi pada abad ke-7 itu Islam sudah mulai disebarkan ke seluruh dunia, yang dibawakan oleh orang-orang Arab. Pendukung teori Mekah ini adalah Van Leur, Anthony Jones, Arnold Toynbee, dan Buya Hamka. Teori Arab ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Baru Sumatera Utara yang dikenal dengan Bandar Khalifah. Itu buktinya. Yang kedua, selain adanya perkampungan Arab ini di Samudra Pasai, itu ada satu mazhab yang terkenal dengan nama mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian yang terakhir adalah digunakan gelar Al-Malik pada raja-raja di Samudra Pasai seperti budaya Islam di Mesir. Kemudian bukti yang ketiga, ditemukan makam seorang wanita di Gresik, Jawa Timur yang bernama Fatimah binti Maimun tahun 1082. Dan juga ada makam lainnya di Trowulan digunakan tahun Hijriah bukan tahun Saka, karena pada saat itu
tahun Saka di daerah Nusantara masih ada kekuasaan dari Majapahit yang menggunakan tahun Saka. Tetapi tidak diketahui siapa yang membawakan Islam ke Indonesia berdasarkan teori Mekkah ini. Itu teori yang kedua tentang masuknya Islam di Indonesia. Teori yang ketiga, teori tentang masuknya Islam berdasarkan teori Persia. Menurut teori Persia, Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Jadi kalau kalian belajar tentang peradaban-peradaban kuno, itu ada peradaban dari kerajaan Mesopotamia dan dari kerajaan Persia. Jadi pedagang-pedagang Persia lah yang membawa masuk Islam di Indonesia. Teori ini didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jayadiningrat. Teori ini mengapa sampai menurut Umar Amir dan Jayadiningrat ini mengatakan bahwa Islam itu dibawakan oleh bangsa Persia karena pada abad ke-13 ajaran yang marak berlangsung di tanah air saat itu Nusantara adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu ada beberapa tradisi Indonesia yang sama dengan tradisi yang di Persia. Salah satunya peringatan 10 Muharram. Ini antara Islam di Persia dan Islam di Indonesia itu hampir sama peringatannya, yang disebut dengan peringatan Tabuik atau peringatan Tabuk di beberapa daerah di Sumatera, khususnya di Sumatera Barat dan Jambi. Kalau di Persia, perayaan Tabuik ini adalah upacara memperingati meninggalnya Husain bin Ali yang adalah cucu dari Nabi Muhammad. Selain itu, ajaran Sufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar ada kesamaannya dengan ajaran Sufi Iran, aliran Al-Halaj. Itu menurut teori Persia. Jadi ada kesamaan antara ajaran Sufi, kemudian juga ajaran Syiah dan peringatan Tabuik. Itu menurut teori Persia. Jadi itu 3 teori tentang masuknya agama Islam. Dari ketiga teori ini kita tidak bisa menentukan mana yang benar, tetapi pedagang-pedagang itulah yang membawakan Islam di Indonesia. Kalian pasti sudah melihat ada kesamaan yang ada di Nusantara saat itu, bahkan sampai ini, yaitu kesamaan dari bangsa Gujarat, kesamaan dari bangsa Persia, dan kesamaan dari bangsa Mekah yang sampai saat ini masih ada. Nah, setelah itu kita belajar tentang jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Jadi masuknya para pedagang dari India dan Arab bahkan Persia itu mereka sudah masuk dan mereka menyebarkan agama Islam itu sendiri. Dalam catatan sejarah ada beberapa jalur tentang penyebaran Islam, yaitu jalur perdagangan, jalur perkawinan, melalui pendidikan, dakwah, kesenian, dan ajaran tasawuf. Mari kita lihat tentang bagaimana Islam itu disebarkan melalui 6 jalur ini. Memulainya mari kita lihat juga tentang mengapa Islam itu mudah berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Padahal
Sebelum Islam ada agama Hindu, ada agama Buddha. Tetapi mengapa Islam berkembang sangat pesat dan menjadi salah satu agama terbesar yang dianut oleh masyarakat Indonesia saat itu bahkan sampai dengan saat ini? Faktor yang pertama yang menyebabkan Islam itu berkembang dengan mudah, yaitu syarat untuk masuk menjadi penganut agama Islam itu cukup mudah, yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi tidak pakai proses-proses yang panjang, hanya mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia sudah masuk dalam agama Islam, penganut agama Islam. Yang kedua, tidak ada pembagian kasta dalam agama Islam. Jadi dalam agama Islam tidak ada yang namanya kasta miskin, kasta kaya, kasta bangsawan, kasta budak, tetapi semua manusia memiliki derajat yang sama. Hal ini terkait dengan pada saat itu di Nusantara berkembang sangat pesat agama Hindu. Dan kita tahu sendiri bahwa dalam agama Hindu kan masyarakat itu dibagi atas 4 kasta. Kasta Brahmana, kasta Ksatria, Waisya, dan Sudra. Itu ada perbedaan antara masyarakat pada masa kerajaan Hindu. Islam tidak, sehingga memudahkan mereka yang tidak berada pada kasta-kasta itu masuk kepada menjadi penganut agama Islam. Yang ketiga, penyebaran agama Islam dengan cara yang menarik, memasyarakat, dan damai. Itu faktor yang ketiga. Jadi tidak ada pertentangan. Dan yang keempat, upacaranya sangat sederhana. Ya, kita lihat saja kalau upacara-upacara Islam dibandingkan dengan upacara-upacara agama Hindu atau Buddha. Untuk upacara agama Islam itu sangat sederhana dibandingkan dengan upacara pada perayaan-perayaan agama Hindu dan Buddha. Itu kita lihat tentang latar belakang Islam itu mudah diterima dan merayat sampai dengan kini. Kita masuk pada proses atau jalur yang pertama, yaitu jalur perdagangan. Ya, seperti kita sudah ketahui tadi bahwa Islam itu dia masuk karena adanya perdagangan antara pedagang-pedagang Indonesia dan pedagang dari daerah luar. Menurut Tom Pierce, abad ke-7 sampai abad ke-8 lalu lintas perdagangan di Nusantara sangat ramai. Itu disebabkan karena kondisi geografis Indonesia sebagai jalur pelayaran dan perdagangan saat itu. Penyebaran Islam di Indonesia terjadi secara bertahap. Daerah yang pertama mendapat pengaruh Islam adalah daerah Indonesia bagian barat, karena daerah ini merupakan jalur perdagangan internasional pada saat itu. Internasional karena berada pada jalur Selat Malaka, sehingga pengaruh Islam dapat tumbuh dengan cepat. Para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, Cina, dan India bertempat tinggal untuk sementara di daerah-daerah sekitar pelabuhan, karena mereka harus menunggu perubahan angin pada bulan-bulan tertentu, dan memungkinkan ketika mereka tinggal yang lama di situ, terjadilah kontak dan penyebaran agama Islam bagi masyarakat di daerah pesisir. Ya, tidak agak sangat berbeda dengan ketika agama Hindu itu dia masuk, itu memang lewat jalur dagang juga, tetapi tidak seperti dengan Islam itu sendiri. Mereka lalu tinggal di dekat para pedagang itu mereka tinggal di daerah dekat pantai yang disebut Pekojan. Dari daerah-daerah tempat tinggal para pedagang
dari luar yang berdagang yang sudah menganut agama Islam itu adalah pekojan. Nah, dari sinilah para pedagang menjalin kontak dengan para adipati wilayah pesisir dan perlahan dia masuk ke lingkaran pusat istana. Yang kedua, jalur perkawinan. Para pedagang muslim memang pada saat itu memiliki status sosial yang tinggi, dalam artian status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama para wanita, tertarik untuk menjadi istri saudagar muslim, sehingga terjalinlah perkawinan antara para pedagang muslim, para pedagang Islam yang berasal dari berbagai negara itu dengan putri-putri Indonesia. Dan itu sangat mudah, sehingga Islam itu dia berkembang selain perdagangan juga dengan perkawinan. Sebagian para pedagang Islam yang menetap di Indonesia dan menikah dengan wanita Indonesia atau putri raja, maka mereka lalu menyebarkan Islam dari kalangan istana. Sekalipun pada saat itu masih berkuasa kerajaan Majapahit. Ketika keluarga raja dan bangsawan memeluk agama Islam, pada akhirnya juga memang harus diikuti oleh para rakyat yang demikian. Maka Islam sangat berkembang. Jadi perkawinan itu merupakan salah satu cara yang dipakai untuk menyebarkan Islam di suatu daerah. Yang berikut melalui saluran pendidikan. Penyebaran Islam di Indonesia melalui pendidikan awalnya dilakukan oleh para mubalik dari Arab atau Gujarat. Kemudian diteruskan oleh para murid mubalik tersebut yang menjadi ulama atau kiai di Indonesia. Jadi para mubalik dari Arab itu mereka mengajarkan para murid yang nantinya menjadi ulama atau kiai dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Biasanya mereka menyebarkan Islam itu di pondok-pondok pesantren. Semakin terkenal ustadz-ustadz yang mendirikan pondok pesantren, maka semakin besar pengaruhnya pada masyarakat saat itu. Salah satunya itu adalah para sunan atau wali. Jadi saluran pendidikan tidak terlepas, penyebaran Islam tidak terlepas daripada peranan Wali Songo. Nah, sekarang kita lihat tentang Wali Songo yang merupakan bagian daripada orang-orang yang mendapatkan pendidikan daripada para mubalik itu yang punya jasa dalam penyebaran agama Islam. Kemudian saluran dakwah itu mengajar di pesantren juga. Nah, saluran dakwah inilah yang peranan para Wali Songo itu dia ada. Kita lihat yang pertama, kalau kalian pernah waktu SD pun atau SMP sudah dapat tentang 9 wali itu atau yang disebut dengan Wali Songo, maka kita lihat peranan Wali Songo. Peranan Wali Songo yang pertama yaitu Sunan Gresik. Sunan Gresik nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik ini dianggap sebagai orang pertama kali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sejarah Sunan Gresik menimbulkan pertanyaan, namun diperkirakan beliau adalah keturunan dari wilayah Arab. Diperkirakan juga Maulana Malik Ibrahim ini lahir di daerah Asia Tenggara pada abad ke-14. Namun mengapa disebut ada juga versi yang menyebutkan dia berasal dari Persia. Dari manapun dia,
Tetapi Maulana Malik Ibrahim ini berjasa dalam penyebaran Islam di Indonesia. Dakwah penyebaran Islam Indonesia dilakukan pada akhir masa Kerajaan Majapahit. Sunan Gresik pertama kali mendirikan masjid di Pasucinan, daerah Gresik. Beliau berdakwah dengan mendekati masyarakat secara ramah tamah dan mengajarkan bercocok tanam. Jadi selain mengajarkan agama Islam, dia juga mengajarkan pertanian, sehingga membuat rakyat di Gresik pada saat itu tertarik dengan agama Islam. Itu cara penyebaran Islam yang dilakukan oleh Sunan Gresik. Yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah salah satu wali Songo yang berasal dari daerah Ampel, Surabaya. Dia punya nama aslinya Raden Rahmat, keturunan dari Sunan Gresik dan Dewi Condrowulan. Sunan Ampel itu berdakwah di daerah Surabaya. Metode yang dilakukan oleh Sunan Ampel itu sangat unik. Salah satu ajaran yang dilakukan oleh Sunan Ampel yaitu yang terkenal dengan Molimo. Jadi ada 5 macam ajaran, yaitu mau main tidak main judi, mau ngembo tidak minum minuman keras, mau maling tidak mencuri, mau madat tidak mengkonsumsi hal-hal yang tidak baik, diantaranya pada saat itu narkoba, walaupun memang belum dikenal namanya narkoba saat itu, tapi sudah ada hal-hal yang tidak menyebabkan orang itu menjadi madat dan momadon, itu tidak bersinah. Itu ajaran yang dilakukan oleh Sunan Ampel ketika penyebaran Islam saat itu. Itu cara yang dilakukan oleh Sunan Ampel. Yang berikut Sunan Bonang. Jadi sudah 3. Sunan Bonang adalah aslinya itu Maulana Malik Makdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel sendiri. Jadi ayahnya seorang sunan, kemudian berada dalam keluarga muslim, sehingga dia juga pada akhirnya menjadi seorang sunan pengganti ayahnya. Sunan Bonang sempat mempelajari agama Islam hingga ke Malaka di daerah Pasai. Ia juga menimba ilmu dari Sunan Giri dan mempelajari metode dakwah yang menarik. Dan ketika dia pulang ke Tuban, dia lalu berdakwah di sana. Metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Bonang yaitu menggunakan seni dan musik. Ia sendiri mengklaim sebagai pemakasa tembang wijil dan tambo ati yang menarik masyarakat terhadap Islam. Kesenian yang ia pelajari saat itu adalah gamelan, rebab, dan bonang sesuai dengan namanya. Dan ketika saat itu memang penyebaran Islam nanti kita lihat pada masa penyebaran lewat jalur kesenian, tapi itu juga sudah dilakukan oleh Sunan Bonang ketika dia menyebarkan Islam. Yang keempat, Sunan Rajat. Nama asli Sunan Rajat adalah Raden Kasim dan sempat mendapat gelar Raden Syarifuddin. Ia juga adalah saudara dari Sunan Bonang itu sendiri yang memiliki ayah yang sama, yaitu Sunan Ampel. Sunan Rajat dikenal karena kegiatan sosialnya dengan memelopori penyantunan bagi anak yatim, piatu, dan orang sakit. Dia dalam dakwah, dalam penyebaran Islamnya, dia menekankan perilaku dermawan, perilaku kerja keras, dan amalan Islam lainnya.
Beliau juga mendakwa ajaran agama melalui suluk. Itu jadi kalian lihat ada perbedaan antara Sunan Ampel dan Sunan Derajat dalam penyebaran Islam di Indonesia, padahal sekalipun mereka itu adalah saudara. Yang berikut Sunan Gunung Jati. Nama asli Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Ia adalah anak dari Syarif Abdullah Umdatutin dan keturunan dari bangsawan Timur Tengah. Sunan Gunung Jati ini hijrah ke tanah Jawa karena terinspirasi perjalanan dakwah Sunan Gresik. Sunan Gunung Jati dia melakukan dakwah di daerah Cirebon, kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Di sana Sunan Gunung Jati mendirikan pesantren untuk mengajarkan agama Islam pada masyarakat. Dalam dia melakukan dakwah, dia menggabungkan budaya Jawa, sehingga Sunan Gunung Jati ini dia memadukan budaya Timur Tengah dengan budaya Jawa, sehingga ketika dia melakukan dakwah itu mudah diterima oleh orang-orang di Cirebon pada saat itu. Yang berikut Sunan Kudus. Sunan Kudus aslinya itu bernama Jafar Shadiq. Beliau adalah cucu dari Sunan Ampel. Jadi dia adalah cucu, jadi keturunan keturunan orang yang melakukan penyebaran Islam pada saat itu. Pada akhirnya mereka menjadi satu keluarga yang menganjurkan Islam di Indonesia lewat dakwah-dakwanya. Sunan Kudus menjadi ulama besar daerah Kudus. Ia diberi gelar Wali al-Ilmini atau orang yang berilmu luas oleh wali-wali lainnya. Sunan Kudus memiliki peran besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Beliau berdakwah di semua kalangan, dari masyarakat sampai ke kalangan pejabat dan penguasa. Jadi dia agak berbeda dengan sunan-sunan yang lain. Jadi sunan-sunan yang lain itu mereka berdakwah kepada masyarakat biasa saja, tapi Sunan Kudus dia berdakwah ke kalangan penguasa dan pejabat. Sehingga dengan demikian, kalau pejabat atau penguasa sudah memeluk satu agama, pada saat itu agama Islam, dengan sendirinya pasti seluruh rakyat pun juga akan memeluk agama Islam saat itu. Yang berikut Sunan Giri. Sunan Giri itu aslinya bernama Raden Paku atau Muhammad Ainul Yakin. Ia adalah putra Maulana Iskak yang berasal dari Pasai. Jadi ini sultan dari daerah Pasai. Ia mendirikan pemerintahan mandiri Giri di Kedaton, Gresik. Nantinya tempat ini menjadi pusat dakwah Islam di Jawa yang memiliki pengaruh sampai di wilayah Indonesia Timur. Jadi Sunan Giri punya wilayah penyebaran Islam itu nantinya akan juga menyebabkan Islam itu dia disebar ke Indonesia bagian timur. Yang berikut Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga aslinya adalah Raden Said, anak dari Tumenggung Wili Tikta
atau Raden Sahur yang merupakan Adipati Tuban. Raden Sahur ini pernah menjadi Adipati Tuban pernah menjadi pemimpin pada masa kerajaan Majapahit, yaitu pemberontakan Ranggalawe atau Ronggolawe. Itu kalau kalian bisa baca, dia punya kisahnya ada. Bahkan kalau dulu itu ada siaran radio tentang pemberontakan Ranggalawe. Sunan Kalijaga merupakan orang pribumi asli. Jadi Sunan Kalijaga ini adalah orang pribumi asli, sehingga lebih efisien dalam berdakwah ke masyarakat. Dakwah Sunan Kalijaga kerap dikombinasikan dengan kesenian wayang dan gamelan agar mudah diterima masyarakat. Dan dalam dia melakukan dakwah, ia juga menyelipkan budaya Jawa pada dakwah Islamnya, sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat dan diterima. Nah, nanti ketika Islam menyebar dan sampai sekarang ini, kalian lihat di dalam kesenian wayang, kesenian dengan gamelan itu pasti ada ajaran-ajaran yang dilakukan, yang diberikan kepada masyarakat. Ini Sunan Kalijati. Kemudian Sunan Muria. Sunan Muria adalah anak dari Sunan Kalijaga yang bernama Raden Umar Said. Itu nama asli Sunan Muria. Sunan Muria berdakwah menggunakan metode ayahnya, yaitu menggabungkan unsur kebudayaan Jawa dengan Islam, dengan ajaran Islam. Hal ini agar dakwanya lebih mudah diterima oleh masyarakat. Selain mengajarkan ilmu agama, Sunan Muria juga mengajarkan keterampilan lain seperti bercocok tanam dan ramah tamah. Jadi dia mendakwa itu melakukan dakwah dalam penyebaran Islam sama dengan ayahnya, yaitu Kalijaga, Sunan Kalijaga. Lewat mereka ia juga bercocok tanam dan mengajarkan ramah tamah kepada masyarakat. Itu adalah peranan daripada 9 sunan atau yang sangat dikenal Wali Songo. Jadi Islam berkembang pesat tidak terlepas daripada peranan 9 wali pada saat itu sampai di daerah Indonesia Timur. Selanjutnya kita lihat penyebaran Islam melalui jalur perdagangan. Tadi kalian sudah dalam peranan para wali itu sudah dilihat dan didengar juga bahwa Islam masuk itu melalui seni. Jalur penyebaran Islam melalui Sunan Kalijaga, Sunan Kalijaga dan Sunan Muria itu dia menggunakan seni, yaitu dia memanfaatkan seni yang saat itu paling digemari di masyarakat Nusantara, khususnya di Jawa, yaitu pertunjukan wayang. Salah satu cabang kesenian yaitu seni pertunjukan yang digunakan adalah wayang, yang memangnya saat itu salah satu kesenian yang sangat digemari oleh masyarakat di daerah Jawa pada saat itu. Islam berkembang melalui kesenian itu masih ada sampai sekarang kita lihat pada seni bangunan, yaitu seni masjid. Kemudian pada seni ukir, seni tari dan seni musik bahkan sastra. Islamisasi juga dilakukan melalui pertunjukan wayang yang tadi sudah saya terangkan. Dengan demikian, masyarakat pada saat itu mudah dan memahami ajaran Islam. Jadi salah satu
jalur yang juga menyebabkan Islam mudah tersebar, yaitu kesenian. Lalu nanti ditanya, seni bangunan yang dalam hal ini masjid itu apa? Nah, kalian lihat sendiri, ada masjid yang berciri Islam Indonesia, khas Indonesia, dan ada masjid yang kolaborasi dengan Arab punya. Contohnya, kalau Masjid Agung Demak, kalau di daerah Maluku sendiri, itu dulu pernah ada di Masjid Jami. Jadi dia punya kubahnya itu bertingkap-tingkap, perpaduan dengan budaya asli Indonesia. Sementara kalau yang ada di Maluku ini, Masjid Al-Fatah, itu perpaduan dengan budaya di Mekah, Arab. Dia punya kubahnya. Kemudian seni ukir ini kalau kalian lihat itu ada di dalam ukiran-ukiran yang sekarang ini ada banyak yang dijual, ayat-ayat suci Al-Quran yang diukir begitu manis, lalu kemudian dipajang di rumah-rumah. Seni tari ini banyak ada di daerah Sumatera, seni tari yang berciri Islam. Seni musik, kalian sudah pernah, dan sekarang ini juga dikembangkan seni musik modern untuk penyebaran agama Islam. Dan seni sastra, kitab-kitab atau babat-babat yang bercirikan Islam itu ditulis. Itu salah satu jalur kesenian yang dipakai dalam penyebaran agama Islam. Penyebaran agama Islam yang terakhir yaitu saluran Islam melalui ajaran tasawuf. Apa itu ajaran tasawuf? Ajaran tasawuf adalah salah satu ajaran Islam yang mengajarkan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Tasawuf lebih memudahkan orang yang telah mempunyai dasar ketuhanan lain untuk mengerti dan menerima ajaran Islam. Biasanya para ahli tasawuf ini memiliki keahlian yang dapat mereka gunakan untuk membantu orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi aliran tasawuf, ajaran tasawuf ini, seseorang yang menyiarkan Islam melalui ajaran tasawuf itu betul orang-orang yang telah mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga ketika ia melaksanakan penyebaran Islam, dia bukan hanya sekedar menyebarkan agama Islam saja, tapi juga dia punya keahlian khusus untuk bisa membantu masyarakat pada saat itu. Itu adalah bagian pertama kita di dalam membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Harapan Ibu bahwa ketika pelajaran ini berakhir, kalian bisa dan dapat memahami bahwa memang sebenarnya agama Islam merupakan salah satu agama besar di Indonesia, karena Islam masuk dengan cara-cara yang cukup damai. Islam masuk dengan hal-hal yang pada saat itu tidak didapati oleh masyarakat di kalangan bawah. Pada masa Majapahit itu dia berkuasa, sehingga pada saat itulah Islam mudah diterima dan berkembang menjadi salah satu agama terbesar di Indonesia dengan dia punya cara-cara atau jalur-jalur penyebarannya. Itu yang boleh Ibu sampaikan pada materi pertama. Terima kasih. Oke sahabat cerdas, nah itu ya pembelajaran yang boleh dilakukan oleh Ibu Megi. Kita boleh belajar bersama dengan Ibu Megi tentang bagaimana proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Terus kita juga lanjut dengan jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, dan bukti-bukti pengaruh Islam yang masih ada. Oke sahabat cerdas, itu ya beberapa
pembelajaran yang boleh dilakukan oleh Ibu Megi dengan kompetensi dasarnya yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ya, seperti harapan dari Ibu Megi tadi, semoga pembelajaran yang boleh dilakukan tadi bersama dengan Ibu Megi sendiri bisa diterima oleh sahabat cerdas semuanya dan bisa menjadi bekal bagi sahabat cerdas semuanya dalam melakukan aktivitas khususnya bagi pelajar. Jadi sahabat cerdas semuanya, demikian ya pembelajaran yang Ibu Megi berikan. Pastinya nanti Ibu Megi akan ada lagi di minggu depan dengan pembelajaran yang berbeda pula ya. Kali ini kita belajar untuk kelas 10. Jadi kemungkinan minggu depannya di kelas 10 juga tapi dengan tema yang berbeda. Dan kita akan lanjut lagi dengan pembelajaran berikutnya, tapi kita santai sejenak dulu ya sahabat cerdas. Kita dengarkan satu lagu dulu dari Avi Junior, Andaikan Aku Punya Sayap.